Dokter Bahar di sini aja, Dokter Bahar ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berapa waktu yang lalu kata orang apa yang saya sampaikan itu viral. Beberapa waktu yang lalu dikatakan kalau konspirasi itu pasti akan laris manis, akan viral seperti itu. Tapi sesungguhnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika 10 tahun yang lalu kira-kira itu mungkin masih berupa konspirasi. Tapi apa yang saya sampaikan dan sekarang terjadi itu benar-benar ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi kita yang terancam ini bukan seperti halnya ekonomi yang dikuasai oleh asing. Tadi yang disampaikan oleh Prof bahwa Menteri Keuangan ini adalah titipan seperti itu. Tapi kami ingin mengatakan bahwa Menteri Kesehatan ini bukan sekedar titipan lagi, tapi figur sentral. Bahkan dalam tulisan saya yang terakhir yang hari ini saya buat, sistem kapitalisme ini sudah sampai mengakar dan berupa kuda Troya. Saya katakan kuda Troya itu seperti apa? Mitologi Yunani. Kuda Troya itu dia masuk merangsek ke dalam dan merusak dari pusat pemerintahan seperti ini. Jadi yang kita hadapi sekarang bukan masalah musuh yang ada di luar, tetapi ada figur sentral yang jelas-jelas dia ada dalam kekuasaan dan punya power, dan maaf, Pak Prabowo pun tidak sanggup untuk menolak seperti itu. Ada apa dengan dia sebenarnya? Saya ingin sampaikan bahwa agenda global ini lebih bahaya dibandingkan dengan sekedar maaf Pak Jokowi atau Fufu Fafa. Mengapa? Karena jelas bukan hanya masalah ekonomi atau kepentingan bisnis, tapi ini masalah geopolitik bahkan ideologi. Saya yakin bapak-bapak ya, Pak Jenderal yang paham tentang ketahanan nasional dan kami yang pernah merasakan Lemhanas pasti tahu tentang ketahanan nasional, pasti tahu tentang kedaulatan kesehatan yang akan berimplikasi pada ketahanan nasional. Begitulah yang sekarang terjadi, bukan konspirasi lagi, tapi sedang terjadi, merangsek dengan leluasa. Karena apa? Karena kuda Troya tadi. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah mereka para pemain global ini sangat mudah untuk berkolaborasi. Saya katakan berkolaborasi karena mereka punya satu kepentingan, minimal keinginan untuk mengumpulkan kekuatan global yang akan menguasai dunia ini. Katakanlah tadi sebutkan Bill Gates. Bill Gates ini kan suka menyumbang, iya. Tetapi kenyataannya setelah saya pelajari dan saya bilang tadi bahwa ini bukan sekedar konspirasi. Karena kalau kita buka di Google, ya, kita buka semua media-media dan sebagainya, dengan jelas-jelas dia punya prinsip bahwa sosial itu bagi Bill Gates itu adalah jalan untuk meraih kesuksesan secara bisnis. Dia menyimpan banyak saham di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kesehatan, dan mereka secara bisnis itu bisa melakukan apapun, bisa membuat obat sesuai yang dibutuhkan, bahkan bisa membuat penyakit seperti yang dia inginkan. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa senjata yang paling berat nanti ini bukan masalah senjata militer, tetapi senjata genomik. Apa genomik itu? Ketika kita diambil darahnya atau diambil sampel darah kita atau tubuh kita, kemudian diidentifikasi, bahkan identifikasi ini bisa berupa dalam suatu populasi. Misalnya katakanlah Indonesia pun bisa diperkecil, suku Jawa, Sumatera dan sebagainya. Maka kita bisa menentukan bahwa masing-masing suku, masing-masing populasi ini memiliki keanekaragaman yang benar-benar spesifik. Coba bayangkan, andaikan kemudian mereka ingin membuat suatu penyakit yang mungkin tidak mematikan, tapi membuat rogoh kita bolong, keuangan kita habis, sumber daya manusia, sumber daya alam akan habis. Karena apa? Karena kesehatan ini sudah mulai diakuisisi oleh kapitalisme global. Mereka melakukan yang namanya imperialisme modern, tidak dengan militer lagi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pernah dengar
Pak Menteri BGS ya, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa akan memberikan hadiah ulang tahun. Bagi mereka yang ulang tahun akan diambil sampel darah, kemudian diperiksa, screening. Terus terang ingin saya katakan bahwa beberapa waktu yang lalu dia ingin melakukan hal yang seperti itu dalam proyek yang lain tentunya. Tapi karena gagal, karena kita keburu tahu bahwa ternyata mereka itu ingin menjual data. Jadi dalam Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023 ada 2 pasal minimal. Yang pertama pasal 340, yang satu pasal 342. Yang satu tentang data. Data di sini bisa data rekam medik, ya, data-data yang sifatnya administratif. Yang satu lagi adalah data genomik. Keduanya ini dalam Undang-Undang Kesehatan itu bisa ditransfer ke luar negeri. Dan kalau kita lihat bahwa perkembangan Pak BGS ya, Budi Gunadi Sadikin bersahabat dengan Bill Gates, bersahabat dengan East Venture, tahu bahwa sebenarnya mereka itu mau berbisnis kalau ada apa? Ada datanya. Jadi yang mereka butuhkan adalah data. Kalau mereka memberikan donasi sumbangan untuk kesehatan di Indonesia itu sebenarnya hanya alat. Alat untuk apa? Agar memperoleh data. Kalau data tadi, dan ini adalah data big data, data yang sangat besar sekali manfaatnya, maka kemudian perusahaan farmasi, perusahaan teknologi kesehatan, ya, itu bahkan asuransi itu bisa melakukan profit yang sangat presisi sekali. Kenapa? Karena ini mereka manfaatkan untuk memetakan apa kebutuhan manusia Indonesia. Dan bahkan ada pihak-pihak tertentu yang sanggup atau dengan saya katakan kasarnya adalah mampu melakukan rekayasa secara genomik. Nah, inilah yang sebenarnya bagi kita bangsa Indonesia, kita tidak sedang dijajah sepertinya, tapi sekarang ini kuda Troya itu sudah masuk ke dalam wilayah kita. Dan mau nggak mau kita harus aware, kita harus perhatian banget. Dan tidak mungkin para dokter ini berjuang sendirian. Karena apa? Dokter sendiri sudah dipecah belah. Ada strategi. Saya tulis dalam sebuah buku ya, yang intinya itu adalah Pak Menteri ini bukan orang yang bodoh tentang kesehatan. Tidak. Pak Menteri ini memang pintar karena dia seorang ahli investasi. Itu yang dicari, itu yang dipilih. Jadi bukan berarti dia tidak mengerti tentang kesehatan. Tidak. Justru dia ingin melakukan sebuah perlawanan seperti yang dilakukan oleh kekuatan global, yaitu menguasai kesehatan dari sisi ekonomi.